Selamat pagi, pasien dokter mata. Pada pagi hari ini, siang hari ya, saya akan mencoba membawakan materi tentang heterokromia. Apa sih sebenarnya heterokromia? Heterokromia sesuai di gambar ini ya. Nah, dia itu merupakan kondisi yang langka ya atau jarang terjadi di mana ada perbedaan warna pada mata antara mata yang kanan maupun yang kiri. Seperti pada gambar ini terlihat itu pada mata yang kanannya berwarna kebiruan, nah yang kiri berwarna hitam atau gelap. Berikutnya. Oke, heterokromia sendiri itu bisa terjadi karena kelainan bawaan atau kongenital, atau bisa suatu petanda dari penyakit tertentu, dan bisa juga dia merupakan kelainan yang didapat akibat cedera atau peradangan atau beberapa penyakit tertentu lainnya. Berikutnya. Nah, sekilas tentang anatomi iris, bahwa iris secara garis besar kita bagi menjadi dua lapisan ya. Lapisan anterior atau yang bagian depan kita kenal dengan stroma iris, di mana stroma iris terdiri dari jaringan ikat kolagen longgar atau sphincter dan dilator pupil, kemudian ada anyaman pembuluh darah, saraf-saraf, melanosit, dan sel-sel lainnya. Sementara di bagian posterior pupil, posterior iris, terdiri dari lapisan pigmen epitel yang terdiri dari dua lapisan epitel kuboid. Nah, stroma iris atau yang bagian anterior ini berasal dari jaringan mesensimal. Sementara lapisan epitel pigmen iris, meskipun secara biologisnya dia berasal dari bagian anterior disk optik ya, atau optik disk, dia sebenarnya berasal dari jaringan atau bisa kita sebut bahwa asal dari lapisan epitel pigmen ini dari jaringan neuroektodermal. Slide berikutnya. Melanosit sendiri apa sih sebenarnya? Melanosit itu sel yang menghasilkan melanin yang disimpan dalam melanosom. Nah, variasi dari jumlah melanosom dan jumlah pigmen dari setiap melanosomnya itu menentukan warna pada mata kita. Dua jenis pigmen utama yang mempengaruhi pigmen iris mata itu yaitu eumelanin, pigmen coklat sampai ke hitam, pokoknya lebih gelap. Sementara pheomelanin adalah pigmen merah sampai ke kuningan atau pigmen terangnya. Nah, kedua melanin ini berada di bagian anterior iris ya, kita kenal dengan stroma iris. Sementara di bagian posteriornya hanya berisi pheomelanin saja. Berikutnya. Nah, pewarnaan iris melibatkan dari ratusan genetik ya. Berdasarkan penelitian bisa sampai 150 gen. Gen yang berperan penting yang diketahui adalah OCA2 dan HERC2 pada kromosom 15. Di mana OCA2 menghasilkan protein P yang mendorong pematangan melanosom, sementara HERC2 ini mengontrol OCA2. Nah, karena banyaknya keterlibatan gen pada pembentukan warna iris ini menyebabkan kadang-kadang muncul warna-warna pada iris yang kadang-kadang nggak biasanya. Berikutnya. Nah, persarafan adrenergik juga mempengaruhi perubahan warna pada seseorang, di mana pada warna mata pada kehidupan tahun pertama itu berubah mulai dari yang lebih terang menjadi lebih gelap. Biasanya terutama pada antara usia 3 sampai 6 bulan kehidupan. Nah, kurangnya persarafan adrenergik pada kasus sindrom Horner atau penyakit sindrom Horner menyebabkan iris berwarna seakan lebih terang yang pada pupil yang miosis pada kondisi gelap. Berikutnya. Ya, penyebabnya apa aja sebenarnya sih heterokromia? Berikutnya. Nah, secara garis besar ada kongenital dan acquired atau didapat. Kalau kongenital sendiri ya tentunya seperti yang saya jelaskan tadi, karena terjadinya mutasi atau kelainan dari genetik yang menentukan pewarnaan pada mata seseorang. Kalau pada kasus yang kongenital ini umumnya sih tidak mengganggu penglihatan ya. Beberapa penyakit yang sudah diketahui menyebabkan heterokromia seperti sindrom Horner, di mana kelainan genetik ini menyebabkan gangguan pada saraf penghubung antara otak, mata, dan
wajah ya. Kemudian Sturge-Weber syndrome biasanya ini menyerang pada pembuluh darah dan saraf. Waardenburg syndrome yaitu penyakit genetik yang menyebabkan kelainan pembentukan melanosit itu sendiri, sehingga sering menyebabkan gangguan pada pendengaran, perubahan warna rambut, kulit, dan mata. Dan yang banyak banyak disinggung juga phlebotomism ya, di mana kelainan genetik ini menyebabkan sebagian rambut atau area kulit berwarna putih sejak lahir. Berikutnya. Nah, kalau yang acquired heterochromia itu apa sih? Nah, biasanya ya kita tahunya dari history taking atau waktu anamnesa ya. Biasanya pasien ini semula warna matanya sama antara kedua mata ya, tapi karena penyakit tertentu atau kejadian tertentu seperti trauma dan lain sebagainya menyebabkan terjadi perubahan warna iris mata. Biasanya seperti ini ya, selain cedera pada operasi mata atau peradangan yang berat atau kita kenal dengan uveitis ya pada segmen anterior, kemudian perdarahan, glaukoma atau tumor mata ya seperti melanoma. Berikutnya. Kalau gejalanya sih biasanya dokter mata bisa dengan cukup mudah untuk menemukan kasus heterochromia ini. Dengan pemeriksaan slit lamp dengan segmen anterior yang lainnya bisa kita deteksi terjadinya heterochromia. Heterochromia sendiri bisa terjadi komplit mengenai seluruh iris, kemudian parsial atau sektoral kita bilangnya pada sebagian saja, kemudian sentral yang mengenai daerah tepi pupil atau jendela mata. Berikutnya. Ini untuk pemeriksaan ya. Jadi untuk anamnesa biasanya bisa kita tanya munculnya mulai kapan perubahan warna pada mata ini terjadi. Kemudian selain itu kita tanyakan juga apakah ada keluhan mata yang lain seperti nyeri, sering merah matanya, atau penggunaan obat-obatan tertentu. Apakah ada riwayat dari keluarga seperti penyakit neurofibromatosis ya, itu kita tanya, atau penggunaan obat-obatan tertentu atau penyakit mata lainnya. Biasanya karena ada beberapa obat seperti prostaglandin analog itu juga bisa menyebabkan terjadi diskolerasi ya atau perubahan warna lah pada irisnya. Kemudian secara fisik bisa kita bisa bandingkan tuh, biasa pasien kita lihat mintakan foto sebelumnya waktu terlihat normal seperti apa. Biasanya karena pada beberapa kasus itu juga bisa disertai dengan ptosis ya, seperti pada kasus Horner syndrome. Kita lihat biasanya kelopak matanya kayak terkulai lemas gini loh, seperti menutup sebagian. Nah, itu kita harus lihat, kemudian dari kulitnya, wajahnya. Nah, gitu bisa kita jadikan masukan untuk kemungkinan cari penyebabnya apa. Berikutnya. Pengobatannya sebenarnya nggak ada pengobatan yang khusus ya. Pengobatan ini dimaksudkan untuk penyakit atau penyebab yang mendasarinya. Seperti kalau memang penyebabnya kalau uveitis ya pasti kortikosteroid, kemudian glaukoma, ya penyebabnya saja sih yang kita obati biasanya. Berikutnya. Nah, kesimpulannya ya, heterochromia itu merupakan penyakit langka, bisa dapat ditemukan pada beberapa pasien, tapi biasanya tidak berbahaya. Kalau memang itu penyebabnya bawaan, ya tidak mempengaruhi penglihatan ya. Dan kalau memang kita mencurigai sesuatu, kalau pada kasus bawaan kita curiga ada disertai dengan penyakit saraf yang lain, bisa kita konsulkan ke bagian saraf untuk menentukan penyebabnya dan penata laksanaan. Sekian dari saya, terima kasih.